Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas terkait cerita khurafat yang tertulis di dalam kitab karya orang Pahlawi. Jadi cerita khurafat ini sangat nyata khurafatnya dan sangat nyata bohongnya. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi karena ini adalah penyimpangan ajaran. Ketika sebuah penyimpangan ajaran kemudian ditutup-tutupi dan dibungkam, atau bahkan ada upaya pembungkaman untuk orang-orang yang mengungkap kesesatan dari ajaran-ajaran Pahlawi, ini sungguh miris menurut saya. Karena walau bagaimanapun, ajaran Islam ini harus dibersihkan dari ajaran-ajaran yang khurafat dan sifatnya pembodohan. Ketika kemudian ada klan atau golongan yang kemudian menyebarkan ajaran-ajaran khurafat dan bahkan membuat cerita-cerita palsu demi mengunggulkan klannya, maka yang demikian ini seharusnya perlu dibongkar, dan orang yang membongkar ajaran-ajaran sesat semacam ini bukan malah dibungkam, tetapi malah seharusnya didukung. Karena peduli terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika faktanya justru orang yang membongkar kesesatan dan menyebar kebenaran, kemudian justru dibungkam dan diintimidasi, maka mau jadi apa ajaran Islam ini? Dan mau jadi apa negara Indonesia ini ketika orang-orang yang benar justru disalahkan dan orang-orang yang salah justru dibenarkan. Nah, dalam kali ini saya akan membaca kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah, di mana kitab ini memuat ratusan dongeng-dongeng khurafat yang kehurafatannya ini sangat jelas dan tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Namun sebelum saya masuk pada pembacaan kitab Kunuzuz Sa'adah, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan membawa-bawa agama. Selanjutnya, saya akan langsung masuk pada pokok pembahasan, yaitu pembacaan kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah, yang akan saya baca di halaman 227. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya baca ini bukan karena berdasarkan saya benci terhadap klan atau golongan tertentu, tidak. Maka ketika kemudian dari apa yang saya baca dan apa yang saya bahas, kemudian ada golongan yang tersinggung, ya diterima saja. Karena memang yang tertulis di dalam kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah, dan ini kitab ini dikarang, disusun oleh orang Pahlawi, ya diterima saja karena ada kitabnya dan cerita ini tertulis dalam kitab. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti
bahwa apa yang saya bahas ini semata-mata ada datanya, ada kitabnya, dan kitab ini kitab Ba'alawi. Namun karena kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah yang saya punya ini masih dalam bentuk tulisan tangan, jadi sangat susah ketika saya tampilkan teks aslinya pada saat saya membaca. Nanti pada saat saya membaca, yang akan saya tampilkan adalah teks yang sudah saya salin dengan tulisan yang jelas. Tetapi tetap tulisan aslinya saya tampilkan, bahwa untuk menjadi bukti apa yang saya tampilkan yang berupa teks yang sudah saya bikin sendiri, ini tidak merubah atau mengurangi dari teks aslinya yang tertulis dalam kitab Kunuzus Sa'adah, kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Jadi yang akan saya baca adalah halaman 227. Teksnya silahkan penonton simak di layar dan akan saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu inna sayyidana Aba Bakril Idrusi al-Adani lama ta'assarat bihi umuhu fil wiladati. Qala abuhu Sayyidina Abdillah ibni Abi Bakril Idrusi hadha waladi ma bayakhruju hatta yaqra'al lawhal mahfudha bakimahu asturu bayatimuha wa bayakhruj. Artinya apa? Artinya mereka berkata, jadi mereka orang-orang tasawuf Ba'alawi atau orang-orang yang sepemahaman dengan Ba'alawi, atau juga orang-orang yang mendengar kisah ini. Jadi ceritanya gini, ketika ibunya Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani ini mengalami persalinan yang sulit, maka ayahnya yang bernama Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini berkata, perkataannya gimana? Perkataannya adalah, putraku ini tidak akan lahir sehingga ia membaca Lauhul Mahfuz sampai tuntas. Berhubung masih ada baris-baris yang tersisa untuk diselesaikan, maka saat ini belum lahir. Nah, ketika pembacaan baris-baris Lauhul Mahfuz sudah selesai, maka putraku akan lahir. Ini kan sebuah pernyataan yang sangat fantastis. Jadi pernyataan yang sangat bohong. Di mana tidak bohong? Ketika ibunya Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani ini kesulitan dalam melahirkan bayi yang bernama Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani, maka ayah dari Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani ini dengan entengnya berkata, perkataan dari ayah Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani yang bernama Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini sebagai berikut. Putraku ini tidak akan lahir. Ia membaca Lauhul Mahfuz, masih ada baris-baris yang tersisa untuk diselesaikan, dan kemudian ia akan lahir. Jadi ketika ibunya Abu Bakar Al-Idrus dalam melahirkan dirinya ini mengalami kesulitan, sang ayah justru bilangnya bahwa katanya alasan Abu Bakar Al-Idrus ini susah lahirnya sehingga belum lahir, ini alasannya karena Abu Bakar Al-Idrus ini masih membaca catatan-catatan di Lauhul Mahfuz. Masih ada baris-baris yang tersisa yang belum diselesaikan untuk dibaca. Sehingga Abu Bakar Al-Idrus ini menyelesaikan
membaca catatan-catatan yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Nah, setelah Abu Bakar Al-Idrus ini selesai dalam membaca catatan yang ada dalam Lauhul Mahfuz, maka Abu Bakar Al-Idrus ini baru akan lahir. Kemarin sudah saya bahas bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa membaca catatan yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, karena Lauhul Mahfuz adalah buku induk, buku rahasia, isinya catatan-catatan penting yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan Lauhul Mahfuz ini dijaga oleh para malaikat dengan penjagaan yang sangat ketat, karena namanya saja adalah lembaran yang terjaga. Lauhul Mahfuz itu artinya lembaran yang terjaga, jadi sangat ketat penjagaannya. Ketika kemudian Abu Bakar Al-Idrus masih dalam kandungan ibunya dan mengalami kesusahan lahir dari perut ibunya, kemudian kata ayah dari Abu Bakar Al-Idrus ini alasannya karena Abu Bakar Al-Idrus ini masih menyelesaikan dalam membaca catatan-catatan yang tersisa di Lauhul Mahfuz yang belum sempat dibacanya. Nah, kalau kemudian Abu Bakar Al-Idrus ini sudah selesai dalam menyelesaikan membaca catatan di Lauhul Mahfuz, maka Abu Bakar Al-Idrus ini baru akan lahir. Ini sebuah cerita yang sangat bohong. Jika cerita semacam ini dipercaya, ini ya akan menyesatkan. Karena cerita ini adalah cerita yang sesat dan menyesatkan. Saya berkali-kali bilang bahwa Lauhul Mahfuz itu adalah catatan rahasia milik Allah. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengintip, apalagi sampai membaca catatan-catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Dulu memang sempat iblis itu bisa mengintip rahasia-rahasia yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi sekarang setelah Rasulullah ini diutus menjadi nabi, maka catatan yang ada di Lauhul Mahfuz ini tidak bisa lagi diintip oleh siapapun. Diintip saja tidak bisa, apalagi kok sampai ada wali Ba'alawi ini kemudian masih dalam rahim ibunya ini mampu membaca seluruh catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, ini bohong yang turun-temurun jika dipercayai. Nah, inilah menjadi bukti bahwa ajaran-ajaran tasawuf Ba'alawi ini seringkali keluar dari batas ajaran syariat, keluar dari ajaran Rasulullah. Sudah dikatakan tidak ada seorang pun yang sanggup mengintip, apalagi membaca catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, tetapi ulama Ba'alawi atau walinya Ba'alawi ini masih saja berbohong dan berkata bahwa orang-orang mereka ini bisa membaca catatan di Lauhul Mahfuz. Bahkan Abu Bakar Al-Idrus ini membaca secara keseluruhan catatan-catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan jika Abu Bakar Al-Idrus ini mampu membaca secara keseluruhan catatan-catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, maka Abu Bakar Al-Idrus ini ya tahu nasibnya, tahu kapan meninggalnya, karena di sanalah tertulis segala rahasia-rahasia yang terjadi pada makhluknya Allah. Ketika memang benar-benar Abu Bakar Al-Idrus ini membaca seluruh catatan yang ada di Lauhul Mahfuz, berarti Abu Bakar Al-Idrus tahu nasib dirinya, tahu kapan meninggalnya. Pokoknya Abu Bakar Al-Idrus berarti tahu segala rahasia-rahasia Allah. Nah, ini kan nggak mungkin. Nah, ketika sesuatu ini tidak mungkin, kemudian dikatakan oleh orang Ba'alawi, apakah masih akan dibela bahwa ajaran Ba'alawi yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah ini sebagai ajaran yang lurus, sementara
kitab-kitab tinggalan dari moyang Pahlawi ini nyata-nyata menulis tentang ajaran-ajaran sesat mereka. Sudahlah, jadi kita fair-fairan saja. Kita jujur-jujuran saja. Ketika catatan-catatan dari moyang-moyang Pahlawi yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, kemudian isinya adalah catatan-catatan yang sesat serta menyesatkan, apakah yang sedemikian ini akan tetap dibela dan akan dikatakan bahwa ajaran semacam ini disebut sebagai ajaran yang benar? Tentu saya sebagai santri ini tidak terima ketika ajaran semacam ini dikatakan sebagai ajaran yang benar. Makhluk manusia kok sanggup membaca seluruh apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz? Ini kan bohongnya kelewatan. Lah, ketika saya yang sekedar santri saja tidak terima dengan ajaran-ajaran Pahlawi, ketika kemudian kiai bahkan pengasuh pondok besar ini diam dan seakan-akan membenarkan ajaran-ajaran Pahlawi, ini mau jadi apa Islam di Indonesia? Diacak-acak dengan ajaran-ajaran sesat dan khurafat semacam ini. Jadi jika memang beliau-beliau atau ilmuwan-ilmuwan agama, para alim, para ulama, ini seharusnya meneliti dan mengkaji kitab-kitab karya Pahlawi, tapi justru mereka atau beliau ini malah diam. Nah, ini bagaimana nasib Islam di Indonesia? Harusnya kan sebelum saya santri desa ini bersuara, ya, orang-orang yang memangku lembaga pendidikan ini justru seharusnya yang lebih dulu mengkaji dan menyuarakan, bukan malah terbalik. Santri desa malah yang gembar-gembor bersuara, tapi malah mereka para pemangku lembaga pendidikan keagamaan ini justru diam dan seakan-akan tidak mau tahu dengan ajaran-ajaran Pahlawi. Ini kan kebalik. Ini kebalik. Katanya qulil haq walau kana muron, katakanlah yang jujur, katakanlah kebenaran walau itu pahit di dalam menyampaikannya. Ya katakan saja, jika memang sesat ya katakan sesat. Dalam hal ajaran ini kita tidak boleh berat sebelah. Siapapun yang mengajarkan ajaran yang sesat, sekalipun itu dekat, sekalipun itu sahabat, ya katakan itu salah, karena ini menyangkut ajaran Rasulullah, ini menyangkut ajaran Allah. Jika hanya karena sebuah kedekatan kemudian enggan bersuara, takut menyakiti hatinya, apakah tidak lebih menyakitkan lagi jika tidak bersuara? Karena jika tidak bersuara, ini justru menyakiti Rasulullah, menyakiti ajaran-ajaran Rasulullah. Karena ajaran Rasulullah diacak-acak, diobok-obok, dirubah-rubah, diganti dengan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan semacam ini. Nah, kesimpulan dari apa yang saya baca dalam kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah halaman 227, di mana Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adani ini dikatakan pada saat masih ada di rahim ibunya, ini sudah membaca secara keseluruhan catatan-catatan rahasia yang tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Ini adalah kebohongan yang nyata. Ini adalah kebohongan yang tidak bisa ditutupi. Dan semoga penonton paham dari apa yang saya sampaikan. Inilah bukti bahwa ajaran dari moyang-moyang Pahlawi ini sesat, menyesatkan, dan terlalu mengada-ada. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.